Architerema tetap melanjutkan langkahnya memasuki Barca. Perjalanan kali ini agak sedikit lama dari sebelumnya. Sepanjang jalan, Architerema merasakan sentakan-sentakan dan sendatan kecil. Ia tetap tenang. Sebaliknya, ia justru semakin penasaran terhadap apa yang dihadapinya di ujung Barca. Ketika keluar di planet Trabik, ternyata planet ini tidak sesubur planet Sudra. Berantakan, pohon-pohon besar tumbang, ranting dan daunnya berserakahan di mana-mana. Ribuan jejak kaki yang aneh tercetak di tanah. Apa yang terjadi dengan planet ini? Masih penuh tanda tanya yang belum terjawab. Tiba-tiba muncul sambaran angin yang sangat besar dari berbagai macam arah menuju dirinya. Tubuhnya secara otomatis melompat ke atas, berhenti di ketinggian 10 meter. Architerema melihat ke bawah. Apakah yang menyerangku? Di bawah, bayangan-bayangan berkelebat. Architerema tidak dapat melihat apakah yang berkelebat itu. Karena penasaran, ia tambah kekuatannya untuk berlevitasi sedikit lebih tinggi lagi. Badannya dipertahankan secara stabil di ketinggian. Matanya masih memandang ke bawah. Kali ini, ia menajamkan matanya dengan menyalurkan energi ke visual cortex. Visual cortex adalah bagian otak yang menafsirkan citra cermin yang dilihat oleh retina mata agar manusia dapat melihat. Jalur penglihatan mata ini terdiri dari dua, yaitu jalur penglihatan dari retina atau jalur penglihatan periferal dan jalur yang menuju ke visual cortex disebut jalur penglihatan sentral. Akhirnya, bayangan berkelebat itu dapat terlihat. Ratusan makhluk-makhluk berbentuk manusia raksasa bergerombol di bawah menatap dirinya. Mereka berwajah menyeramkan, memiliki 6 tangan dan bergigi tajam-tajam. Mereka memandangi Architerema dengan pandangan penuh rasa lapar, seperti seonggok daging yang siap disantap beramai-ramai. Namun, melihat Architerema yang melayang di ketinggian lebih dari 10 meter, pandangan lapar mereka lebih didominasi rasa heran. Salah satu dari mereka yang paling besar mengaum sangat keras. Aumannya tidak seperti auman harimau, lebih mirip aura kera yang sangat besar dengan volume 10 kali lipat dikeraskan. Architerema melihat 3 lapisan gigi mereka yang semuanya tajam-tajam. Salah satu yang paling besar tadi melompat ke arah Architerema dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Architerema membumbungkan badannya lagi ke atas dengan kecepatan yang melebihi kecepatan makhluk itu bergerak. Ia mengatur agar posisinya berada di ketinggian yang cukup untuk tetap memantau mereka. Jumlah makhluk itu semakin bertambah banyak. Gagal menangkap Architerema, makhluk yang paling besar tadi mengajak makhluk-makhluk lainnya untuk melempari Architerema dengan batu. Mulailah berhamburan batu-batu sebesar kerbau ke arah Architerema. Architerema refleks bergerak menghindari di udara. Kakinya malah menggunakan batu-batu tersebut sebagai pijakan untuk bergerak lebih cepat. Monster-monster itu tidak mau kalah, seolah tidak mengenal lelah. Semakin banyak monster lain yang melempar batu ke arah Architerema. Di tengah hujan lemparan batu, salah satu lemparan mereka mengenai prop Architerema. Lubang hijau di tengah prop berkedip-kedip tak beraturan. Prop itu ringsek dan jatuh berserakahan ke tanah. Di tengah serbuan para monster, Architerema sempat berpikir, apakah ini bahaya dari planet Trabik? Aku harus menyelidiki hal ini. Architerema memutuskan untuk menyelidiki dan tidak memperdulikan para monster ini. Ia pun bergerak menghindar, tidak menyerang balik para monster itu. Dia bergerak seolah-olah lari, padahal hanya mundur untuk menyelidiki apa yang terjadi di planet Trabik. Dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan dari para monster-monster itu. Architerema bergerak mengelilingi planet dan mulai mencari jawaban. Hampir di setiap sudut dan di setiap hamparan di planet Trabik ditemukan monster itu.
Mereka terlihat berkumpul secara berkelompok. Seperempat permukaan planet itu adalah air, dan 3/4-nya adalah daratan. Dia berkeliling dengan berlevitasi dan memanfaatkan tenaga angin untuk mengurangi pemborosan tenaga. Dia mengikuti arah angin, bergerak berputar dengan kecepatan yang tidak bisa terdeteksi oleh makhluk-makhluk itu lagi. Berjam-jam ia memutari dan mempelajari planet Traffic, hingga dilihatnya sesuatu yang ganjil dari salah satu gunung di tengah gurun. Dari kejauhan, gunung itu memancarkan cahaya berkelap-kelip yang mengarah pada gunung yang lain. Ia bergerak menuju sumber cahaya. Ketika dia mendekati sumber cahaya, ada sesosok manusia berperawakan seperti bangsa Negrida. Tangannya memegang benda semacam cermin yang diarahkan ke arah satu gunung di seberang. Dari gunung seberang muncul balasan-balasan berupa pantulan cahaya. Pelan-pelan Arkitirema mendekati manusia itu. Dari jarak 1 meter, Arkitirema bertanya dalam bahasa Sunda, "Maaf, sedang apa?" Manusia itu kaget setengah mati dan membalik secara tiba-tiba. Sontak ia bergerak menyerang Arkitirema dengan mendadak. Sebuah pukulan telak mendarat di dada Arkitirema. Tetapi manusia itulah yang terpental. Arkitirema memandangnya dengan pandangan yang tidak mengerti. Sebaliknya, sepasang matanya memandang Arkitirema dengan pandangan panik dan ketakutan. Dari mulutnya terucap kata-kata aneh. Arkitirema mempelajari ciri kata-kata tersebut dengan cepat. Bahasa Negrida. Ia kembali bertanya, kali ini dalam bahasa Negrida. "Siapakah Anda dan sedang melakukan apa?" Orang itu terhenyak. Ia heran, Arkitirema dapat berbicara dalam bahasanya. Ia malah balik bertanya, "Siapa kamu?" Arkitirema tersenyum, lalu menjawab, "Saya Arkitirema, bangsa Lemurian." Mendengar jawaban Arkitirema, tiba-tiba orang tersebut berteriak dengan mata yang berbinar-binar, "Penolong! Penolong! Penolong!" Di belakangnya, sebuah batu bergerak terbuka. Arkitirema melihat sebuah gua di balik batu yang terbuka. Dari dalam gua itu, muncul orang-orang Negrida lain yang berhamburan keluar menuju ke arah mereka. Mereka langsung berlutut ke arah Arkitirema, sambil kepalanya tertunduk. Mereka memperhatikan kaki Arkitirema yang tidak menyentuh tanah. Orang yang berteriak tadi segera memberi tanda pada gunung di seberangnya, kemudian dibalas dengan tanda-tanda yang masih belum dimengerti oleh Arkitirema. Dari dalam gua, muncullah sesosok yang berjalan mendekati Arkitirema. Dari cara berjalan dan sikapnya, Arkitirema memperkirakan dialah pemimpin para orang Negrida ini. Laki-laki itu berkata, "Di sini tidak aman. Sebaiknya kita bicara di dalam." Arkitirema mengangguk. Ia menampakkan kakinya ke tanah dan berjalan biasa mengikuti laki-laki itu. Mereka berjalan menuju lorong yang sangat dalam. Setelah semua masuk, lubang gua ditutupi batu yang terhubung pada mekanik. Batu itu menutup rapat kembali hingga seolah-olah gua itu tidak pernah ada. Lorong tersebut sangat gelap dan tidak diberi penerangan sama sekali. Arkitirema segera menyesuaikan penglihatannya dengan kondisi gelap di dalam lorong. Setelah beberapa detik, semuanya terlihat jelas. Ketika mereka memandang mata Arkitirema, mereka terkaget-kaget. Mata itu mencorong seperti kunang-kunang di dalam gelap. Hanya cahayanya konstan dan tidak berkelap-kelip. Seperti mata kucing terkena lampu sorot. Dia mengikuti pimpinan dari bangsa tersebut sampai tiba di suatu ruangan. Semacam aula yang besar. Semua berkumpul. Arkitirema dipersilakan duduk di sebelah pimpinan. Pimpinan itu bertanya, "Tuan, sekali lagi aku ingin bertanya, siapakah Tuan dan dari mana?" Arkitirema menjawab, "Saya bernama Arkitirema. Bangsa Lemurian berasal dari Artgruma." Raut muka si pemimpin berubah menjadi sukacita.
lalu berkata, "Nama saya Dumba, kami bangsa Dimbesa. Kami adalah keturunan bangsa Negrida, ditempatkan di planet ini oleh Adama agar planet ini berkembang dengan baik. Planet ini sangat subur dan bisa ditanami berbagai macam tanaman yang bisa dipergunakan hidup oleh bangsa kami. Kami memiliki budaya dan memiliki teknologi secukupnya, langsung diberikan oleh Adama. Sebelum ini kami sangat makmur. Kami diberi kemampuan 2,5% oleh Adama. Itu sangat cukup untuk memelihara planet ini. Tetapi setelah berjalan 5.000 tahun, salah seorang ilmuwan kami membuat rekayasa genetik dari sejenis virus yang bernama Aradum." Dumba menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Tujuannya adalah untuk membuat dan mengembangkan kekuatan kami menjadi jauh lebih besar. Pimpinan bangsa kami sebelumnya memiliki cita-cita yang sangat besar, membuat bangsa kami menjadi bangsa yang sangat kuat, perkasa, cerdas, dan jauh lebih mampu dalam menghadapi alam. Virus Aradum dipadukan dengan serangga planet Rabik yang bernama Gilgaxar, sejenis serangga yang berbentuk lebah sebesar 50 cm. Ilmuwan itu bernama Mumbedi. Dia adalah orang yang tercerdas di antara kami." Arkiterema memotong pembicaranya. "Sudah berapa generasi bangsa ini?" Dijawab oleh Dumba, "Kami di sini sudah 55 generasi. Pertumbuhan kami sangat cepat. Sekarang sudah mencapai jutaan. Tetapi sebagian besar malah rusak, seperti monster-monster yang Anda lihat tadi." Arkiterema kembali memotong. "Bagaimana itu bisa terjadi?" Dumba menjawab, "Mumbedi, ilmuwan kami yang cerdas itu menggunakan kombinasi Aradum dan genetik Gilgaxar menjadi sebuah serum yang mampu membuat kekuatan menjadi hebat. Itu karena Mumbedi, yaitu ilmuwan kami yang cerdas itu, menggunakan kombinasi Aradum dan genetik Gilgaxar menjadi sebuah serum yang mampu membuat kekuatan menjadi hebat. Percobaan-percobaannya membuktikan keberhasilannya. Terbukti binatang menjadi kuat. Setelah dicoba kepada manusia, kekuatannya menjadi ratusan kali lipat. Kalau di Ardgruma sebanding dengan 10 gajah, lompatan-lompatan menjadi sangat jauh dan sangat cepat." Dumba melanjutkan sambil memandangi tubuh Arkiterema yang kekar. "Tetapi, waktu itu kami masih tidak tahu efek dari serum. Melihat keberhasilannya, sebagian besar dari penduduk kami menggunakan serum tersebut. Pikiran menjadi lebih tajam, berpikir menjadi lebih mudah, kekuatan meningkat, kecepatan luar biasa, badan menjadi kekar, siapa yang tidak mau?" Arkiterema tersenyum dan memperhatikan tubuhnya. Di mata Dumba, tubuhnya memang kekar. Padahal untuk ukuran Lemurian, dia masih kanak-kanak.